kenalin, aku Anand Khalifah dan teman saya. Aku Ranitri Dayati. Aku Resa Ayu Andika. Di sini kami bersama Kak Danila akan berbincang sedikit mengenai uang dan teknologi terhadap cara kita menggunakan uang saat ini. Yang pertama saya mau nanya Mbak, apa tanggung jawab utama seorang teller di bank? Kalau untuk kerja di bank itu kan tanggung jawabnya yang pertama kan kita harus ngejaga data pribadi nasabah ya. Jadi kita yang perlu punya itu ya kejujuran sih yang pertama. Jadi kalau kita dari awal nggak jujur, gimana kita bisa tanggung jawab dengan apa yang dikasih sama data-data yang dikasih sama nasabah. Anggapannya mereka udah mempercayakan kita nih, otomatis kan kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan itu. Selanjutnya, bagaimana sih proses pengajuan pinjaman di bank itu? Untuk proses pengajuan pinjaman di bank sendiri itu kita ada beberapa tahap ya. Jadi kalau misalnya di bank itu bukan hanya bisa datang ke CS atau ke teller aja, tapi nanti ada dengan kerjasama dengan unit-unit lain. Contohnya, misalnya kita datang ke customer service, kita mau nanyakan terkait pinjaman di bank, terus nanti dari pihak customer service itu minta data-datanya, mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian nama lengkap. Nanti ada pihak marketing sendiri yang menghubungi terkait kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Jadi lebih digali lagi kebutuhan pinjamannya itu untuk apa, supaya nanti saat diberikan pinjaman itu sudah tepat gitu. Untuk selanjutnya, apa saja langkah praktis yang dapat diambil oleh individu untuk mengelola keuangan mereka dengan baik? Untuk mengelola keuangan sendiri kan kita bisa dengan cara nabung ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang lebih, mungkin bisa dari di awal kita sendiri, dari diri kita sendiri itu untuk mulai menabung. Anggapannya punya tata kelola keuangan kita yang lebih baik sih. Itu sih kalau dari aku pribadi. Bagaimana perkembangan teknologi telah memengaruhi layanan keuangan yang disediakan oleh bank? Layanan teknologi Telah memengaruhi layanan keuangan yang disediakan oleh bank. Kalau misalnya teknologi itu kan sekarang kayak yang kita tahu ya, itu kan mulai banyak digunakan di dunia perbankan. Salah satunya mungkin untuk kita atau nasabah-nasabah customer itu kan mulai banyak yang menggunakan mobile banking. Itu kan juga salah satu dari dampak teknologi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang salah satunya ya itu tadi sih, mobile banking itu kan mempermudah. Jadi mungkin yang dulunya harus ke ATM, sekarang kan kita bisa transaksi lewat handphone, sekali transaksi kan udah bisa lebih mudah. Yang selanjutnya ya Mbak, apa peran teknologi dalam transformasi layanan keuangan dan bagaimana hal ini memengaruhi cara bank berinteraksi dengan nasabah? Kalau misalnya dari teknologi itu sendiri mempengaruhi pelayanan ya. Iya. Kalau teknologi, jadi kalau misalnya kita pribadi kan kita juga memang harus, gak bisa kita ninggalkan digitalisasi kan. Karena kita sekarang mau gak mau ya harus ada di perkembangan itu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita sendiri ya kita harus menormalisasikan itu sih. Jadi contoh misal kayak di tempatku kerja, kita mulai ngasih tahu kalau misalnya kayak mempermudah mensosialisasikan sih, lebih tepat mensosialisasikan bahwa ada transaksi yang jauh lebih cepat menggunakan misalnya mobile banking atau apa. Nah selain itu bukan hanya kita sekalian sosialisasi, kita juga harus menjalin relationship juga atau hubungan ke nasabah. Jadi apa yang kita sampaikan nasabah juga mengerti. Iya. Selanjutnya ya Mbak, bagaimana bank memastikan bahwa layanan keuangan yang mereka tawarkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita, makanya itu kunci pertama itu kan kita di bagian frontliner ya anggapannya. Jadi kita yang bagian frontliner itu kan misal customer atau nasabah datang, itu kan mereka menanyakan seputar terkait simpanan-simpanan yang ada di bank kita gitu anggapannya. Nah, jadi kita harus bisa memberikan solusi atau memberikan
apa ya, rencana kedepannya, oh jauh lebih bagus menggunakan yang ini gitu. Jadi itu tadi sih, mensosialisasikan. Jadi apa yang dipilih sama nasabah itu sudah tepat, sesuai dengan kebutuhan yang dia mau dan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Baik, selanjutnya bagaimana bank mendukung perkembangan ekonomi dan pertumbuhan bisnis lokal di komunitas mereka? Oke, kalau misalnya mendukung itu, mungkin kalau sekarang kan banyak yang transaksi yang menggunakan kris gitu ya. Iya. Itu kan juga bisa mensupport UMKM ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang contoh di tempat aku kerja itu setiap tahun pas lagi acara HUT-nya kantorku, itu biasanya kita kerjasama sama UMKM. Jadi bukan hanya kita menampilkan terkait produk-produk kita aja, tapi kita jalin kerjasama dengan UMKM itu. Nah, dengan juga kita memperkenalkan digitalisasi itu tadi, mungkin orang-orang dulu nggak ngerti yang pembayaran menggunakan barcode atau kris itu tadi, kita ajak kerjasama supaya kita memperkenalkan juga produk-produk baru yang nantinya juga akan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Terus bagaimana bank menghadapi tantangan keamanan yang terkait dengan transaksi keuangan, terutama di era digital? Untuk menjaga keamanan ya. Ya. Untuk menjaga keamanan sendiri, yang pertama yang paling utama sih kita mensosialisasikan ya ke nasabah bahwa jangan sampai memberikan data diri. Sekarang kita tahu ya, penipuan kan sudah marak terjadi ya, banyak banget. Jadi mau nggak mau kita juga harus lebih gencar lagi mensosialisasikan bahwa jika ada yang melakukan penipuan atau mengatasnamakan suatu institusi atau orang lain gitu, ya jangan, kalau misalnya dia minta contoh nomor kartu atau kode 3 angka di belakang kartu, itu jangan diberikan. Jadi benar-benar kita mensosialisasikan itu. Terus yang kedua, kita juga di sini kan ada namanya customer service online. Jadi yang dimana kalau misalnya dia mengalami penipuan itu di saat jam layanan bank itu tutup, atau mungkin pas lagi hari libur kan kita nggak weekend banking. Jadi mereka bisa melakukan pelaporan melalui customer service online itu tadi. Itu sih. Dan kita juga diutamakan tidak memberikan atau membocorkan data-data pribadi nasabah, baik itu nomor telepon, sekedar nomor telepon, alamat tempat tinggal dan lain-lain, karena itu juga termasuk tanggung jawab dari kita untuk menjaga kerahasiaan data bank. Baik, selanjutnya bagaimana bank berkontribusi dalam mendukung inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses tradisional ke layanan keuangan? Oke, kalau misalnya dari institusiku sendiri itu kita mungkin itu dari si relationship sih. Karena kalau misalnya kita punya hubungan yang baik dengan nasabah, dengan customer, itu pasti kita mensosialisasikan digitalisasi atau apapun itu mudah. Jadi mau nggak mau orang-orang yang mungkin tinggal di anggapannya pelosok gitu ya, itu kan mau nggak mau mereka juga akan menormalisasikan bahwa digitalisasi itu harus dilakukan gitu. Yang pertama mungkin dengan sebelum adanya mobile banking kan orang-orang itu juga dipaksa untuk melakukan digitalisasi dan menggunakan mesin ATM. Jadi mau nggak mau dengan berjalan beriringan dengan hubungan yang sudah kita bangun dengan nasabah atau customer itu, kita juga sambil menyampaikan bahwa digitalisasi yang baru-baru ini juga bisa digunakan sebagai media atau pilihan lain transaksi mereka selain menggunakan ATM. Kan kita juga tahu di Blitar gak terlalu banyak mesin-mesin ATM, jadi mungkin di beberapa titik aja kan kayak gitu. Jadi mau nggak mau dengan kita memaksa, nggak yang memaksa banget ya, tapi kita menyampaikan bahwa dengan adanya layanan yang ini atau layanan yang baru ini, itu kan bisa memudahkan transaksi mereka ke depannya gitu. Untuk selanjutnya, apa saran Anda bagi seseorang yang ingin melalui perjalanan mereka menuju stabilitas keuangan? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mau mencapai stabilisasi keuangan ya,
itu harus dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya dalam diri kita sendiri punya keinginan, kemudian punya kemauan untuk kita punya apa ya, kasarannya kita pengen keuangan kita tuh stabil, dalam artian kita juga harus punya mungkin di mindset atau di pikiran kita mulai kita tanam bahwa dengan menabung itu juga akan memudahkan kita ke depannya gitu. Jadi ya mau gak mau kita juga harus memaksa diri kita untuk mungkin yang seringnya jajan atau gimana itu mungkin dikurangi dan lain-lain kayak gitu, untuk mungkin uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain, ketimbang kita beli sesuatu yang nggak penting, itu bisa kita ditabung aja uangnya gitu sih kalau dari aku. Iki belum. Nulis. Oh, nama sebenarnya apa? Belum. Ini loh, siapa loh? Bilang. Baik Mbak, untuk selanjutnya, bagaimana bank membantu nasabah mengelola dan mengamankan uang mereka? Oke, kalau misalnya mengelola dan mengamankan, yang pertama kalau mengelola kan kita itu tadi ya, kita menyampaikan terkait simpanan-simpanan yang kita punya di bank kita gitu, yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh nasabah atau customer itu. Tapi kalau untuk mengelola, itu tadi sih kembali bagaimana cara dia dari awal mengelola keuangannya, nabungnya gimana, harus punya prioritas keuangan juga untuk dana darurat dan lain-lain. Jadi nggak semuanya ditabung terus nanti tiba-tiba diambil lagi gitu. Sekian podcast dari kami. See you. Selamat menabung.